Selamat pagi sahabat-sahabat Petra dimanapun berada. Bagaimana kabar panjenengan semua? Kiranya dalam kesehatan serta sukacita bersama orang-orang terkasih di sekitar sahabat. Dan sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? 9 Maret 2026, Ambon pagi. Di hari ini kita akan bersama merenungkan sebagian sabda Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 24 ayat 1 sampai dengan ke-27. Namun sebelumnya, mari kita bersatu hati terlebih dahulu di dalam doa. Tuhan Allah yang baik, kami berucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Saat kami bisa membuka mata di pagi ini, Tuhan telah tambahkan berkat-Mu. Dan pagi ini kami hendak melakukan segala kegiatan karya impian kami dengan terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami mengerti akan apa yang menjadi firman-Mu dan dapat melakukannya sesuai dengan perintah dan kehendak-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan juga berkati supaya disampaikan itu hanya daripada-Mu. Radio Petra yang menjadi sarana kami, Tuhan juga cukupkan dalam segala kebutuhannya. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami, dan di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami panjatkan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dari kini hingga kekal selamanya. Amin. Sahabat-sahabat, seperti yang disampaikan di depan tadi, bacaan kita dalam Embun Pagi 9 Maret 2026 ini yang terambil dari Kejadian 24 ayat 1 sampai yang ke-27 dengan nats yang akan kita renungkan adalah ayat yang keempat yang akan saya bacakan. Demikian isinya. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Iska anakku. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini, berbahagia dari setiap kita yang telah mendengar dan dapat melakukan dalam kehendak Tuhan. Jemaat ataupun sahabat-sahabat Petra, kisah ini adalah salah satu bagian yang bisa jadi menjadi salah satu tugas tanggung jawab orang tua saat anak-anak mereka akan membangun kehidupan rumah tangga, yaitu pengenalan terhadap calon menantu ataupun juga keluarga calon menantu, akan pilihan anaknya untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Sudahkah pilihan anak itu masuk kriteria umum yang dilihat dari sisi B3, yaitu bibit, bobot, dan bebet. Bila kita lihat dalam kehidupan di masyarakat, terlebih di Indonesia sendiri, mengenal akan bagian B3 ini, bibit, bobot, dan bebet. Bibit yaitu hal-hal yang berkaitan dengan asal-usul, terah, atau keturunan. Ini perlu diketahui dari mana asal-usulnya anak itu, kemudian cucu siapa, bagaimana nama keluarga tersebut, dan bukan hal yang biasa karena ini adalah hal yang tidak bisa kita minta kepada Tuhan. Artinya kita tidak bisa minta dilahirkan pada keluarga ini atau keluarga itu. Ini adalah bagian wewenang Tuhan. Artinya ya itu tadi, kita tidak bisa meminta dilahirkan oleh ibu siapa dengan keluarga yang bagaimana dan dari keturunan yang bagaimana. Itu prioritas Tuhan sendiri. Mau darah biru atau yang berpengaruh, berkuasa, kaya, miskin, kita tidak bisa memintanya. Jadi ini hak prerogatif dari Tuhan. Sedangkan bobot
itu biasanya berkenaan dengan kualitas keluarga yang akan menjadi menantu dari yang kita minta, atau kriteria-kriteria yang biasa ada, yang dapat dilihat dari segi pandangan sosial atau masyarakat tentang keluarga calon besan. Hal ini berpengaruh atau tidak, baik atau kemudian tidak baik, segi pekerjaannya bagaimana, pendidikan calon menantu itu bagaimana, kelakuannya, ibadahnya, dan sebagainya. Sedangkan pepet itu tentang yang berkaitan dalam status sosial, bagaimana keadaan ekonominya, dengan harapan ketika anak kita membangun kehidupan berumah tangga tidak akan terlantar, namun segala sesuatunya terpenuhi, tercukupkan. Dari bebet ini bisa juga dilihat bagaimana pekerjaan si calon itu, apakah ini juga bisa membantu keluarga dalam pemenuhan kehidupan rumah tangga. Sahabat-sahabat Petra yang dikasih Tuhan, dua bagian ini, baik bobot atau bebet, tidak seperti bibit tadi. Bebet dan bobot biasa bisa diusahakan oleh manusia, seperti bagaimana kemampuan dan kemauan juga doa. Semisal dari yang tidak berkecukupan, namun kemudian tekun berusaha dan lain-lainnya, sehingga menjadi maju dan berkecukupan. Kita banyak mendengar kisah-kisah inspiratif tentang bebet ataupun bobot ini. Dan tentang bibit, bobot, dan bebet, Abraham juga menghendaki calon menantunya didapatkan bagi Iskak anaknya. Dalam Kejadian 24, terlebih ayat yang keempat, Abraham sadar bahwa pernikahan bukan hanya saja kebahagiaan sementara, melainkan membangun pondasi yang harus sama dengan memilih calon menantu yang seiman, dan itu juga menyegah penyimpangan iman oleh Iskak anaknya ataupun keturunan dari Abraham ke depannya. Maka meski perintah mencarikan istri bagi Iskak ke tempat yang jauh, harus kembali ke tempat keluarga Abraham dari Kanaan ke Aram Mesopotamia. Rute kuno yang harus ditempuh oleh hamba Abraham, yaitu melalui Eliasar. Sekitar jarak yang ditempuh itu 400 sampai 600 mil, yaitu dalam nama modern Israel, Yordania, dan sekitaran Palestina menuju ke Irak. Atau juga hal ini yang tidak mudah, daerah Irak, Turki, dan sekitarnya. 400 sampai 600 mil hamba Abraham harus berjalan, menempuh rute yang tidak gampang. Ini pun juga tidak dilakukan dengan main-main, tetapi menjalankan perintah Abraham dengan meminta petunjuk pada Tuhan, bahkan bersumpah. Perjalanan yang tidak mudah, namun saat mereka bertemu dengan Ribka, mereka sangat terkesan. Tidak hanya pada parasnya yang cantik, tetapi juga paras hatinya yang luar biasa baik. Memberikan bantuan
dengan memberikan minum bagi hamba-hamba Abraham, juga ternak-ternak mereka. Itu dapat kita lihat di ayat 14 sampai dengan yang ke-20. Disinilah kemudian kita lihat bagaimana bibit, bobot, dan juga bebet dari si Ribka ini. Tentang bagaimana terjawab sudah apa yang menjadi harapan dari Abraham melalui hamba-hambanya. Bahkan ketika ia melakukan bagaimana bibit, bebet, dan bobot tentang anak ini terjawab. Bahkan ketika ia mengakui keberadaannya, membuka identitasnya, anak dari Betuel, yaitu dari Milka dan Nahor yang adalah saudara dari Abraham sendiri. Maka secara bibit pun dapat dilihat dengan jelas. Inilah yang kemudian menjadi pertimbangan bagi hamba-hamba dari Abraham ini. Bibit, bebet, dan bobot Ribka cocok untuk dijadikan istri bagi Iskak. Dari garis keturunan yang sama, memiliki hal-hal yang menjadi harapan di dalam iman tentunya, jadi pengaruh yang baik dan tentunya harapan Abraham terpenuhi. Sahabat-sahabat Petra, ini yang kemudian membawa kehidupan yang dikehendaki oleh Abraham bagi anaknya Iskak menjadi hal yang juga baik. Demikianlah akhirnya Abraham mendapatkan menantu yang diharapkan juga yang pas untuk Iskak. Kiranya kita juga bisa melihat hal ini sebagai hal yang baik, tidak sekedar kemudian melihat pada bobot, bebet, tetapi bagaimana bibit di dalam perjalanan iman untuk mendapatkan pasangan hidup. Kiranya para pejuang-pejuang yang sedang berjuang untuk mendapatkan pasangan hidup dipertemukan dengan pasangan hidup yang sesuai dengan kriteria terlebih di dalam satu iman percaya dalam Tuhan Allah. Amin. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, saat embun pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk kami melihat bagaimana iman yang Tuhan tunjukkan di dalam Allah yang satu itu menjadi pondasi akan kehidupan berumah tangga. Tuhan tentukan kami untuk bisa menjalani kehidupan di dalam iman bersama-sama dengan keluarga kami, tetap setia di dalam Tuhan Allah, dalam bibit, bebet, dan juga bobot, untuk senantiasa bisa menjaga keutuhan keluarga kami, menjaga kebersamaan kami, terlebih membangun kehidupan berumah tangga di dalam iman percaya dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami akan menjalani kehidupan kami hari ini, pengalaman-pengalaman kehidupan yang akan kami lalui, biarlah itu juga semakin menguatkan iman percaya kami, dan Tuhan berkati kami semua untuk bisa menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan. Doa serta permohonan kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Doa ini kami panjatkan. Terpuji nama Tuhan dari kini hingga kekal selamanya. Amin. Demikian sahabat Petra, embun pagi kita pada hari ini. Kiranya para sahabat semakin dikuatkan. Dan saya Pendeta Prajaring Tias dari GKJ Ngento undur diri. Tetap semangat. Dan jangan lupa bahagia, Tuhan menyertai kita.